Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kami dari tim Firman Menyapa Gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang telah Tuhan nyatakan pada hari ini. Kami akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami, agar kami senantiasa mau melakukan seperti yang Tuhan nyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sering kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menolong, untuk bisa membantu, untuk bisa berbagi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentunya hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi sekarang yang menjadi pergumulan adalah, apakah ketika saya menolong, saya membantu, saya berbagi, itu bisa menyelamatkan hidup saya? Ternyata berbagai cara manusia untuk bisa berbuat baik. Tetapi hal itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena kebaikan manusia itu, pertolongan manusia itu, perbuatan baik manusia itu bersifat sementara. Tetapi oleh karena cinta kasih yang dari Tuhan, Tuhan tidak membiarkan manusia itu hanya berbuat baik oleh karena dia ingin senantiasa dibalaskan dengan kebaikan. Tetapi justru Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk bisa mengampuni segala dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, apa respon kita ketika Tuhan mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa manusia? Tentunya penerapannya adalah kita diajarkan untuk berlomba-lomba berbuat baik, membantu, menolong, berbagi. Itu juga adalah bukti bahwa kita juga bisa meresponi anugerah cinta kasih yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, firman ini tegas menyatakan kepada kita semua, di dalam hal untuk saling mengasihi, dalam hal untuk saling membantu, dalam hal untuk saling mengajarkan yang terbaik, tentunya kita belajar dari keteladanan yang Yesus telah perbuat untuk kita. Oleh sebab itu, ketika Allah telah memberikan anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia, tentunya yang kita responi adalah kita mengucap syukur dengan berbagai anugerah Tuhan itu. Kenapa? Karena anaknya yang tunggal itulah yang telah memperdamaikan hubungan kita dengan manusia, yang telah memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Demikian juga ketika anaknya yang tunggal itu telah Tuhan berikan kepada kita, kita juga menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan di mana kita tidak lagi merasakan berbagai penderitaan, berbagai ketakutan, berbagai kekhawatiran. Demikian juga berbagai hal yang membuat kita harus menangis oleh karena sakit penyakit, oleh karena duka cita. Semuanya telah tergantikan di mana kasih Allah itu telah Ia hadirkan melalui anaknya yang tunggal. Oleh sebab itu, respon kita sebagai orang percaya adalah, mari kita teladani Yesus Kristus adalah anak yang tunggal itu.
itulah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang telah Tuhan berikan melalui kehadiran anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bisa meresponi. Oleh karena cinta kasih dan anugerah Tuhan itu, kami juga bisa menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena Tuhan, ketika kami bisa hidup di dalam keteladanan yang dari Tuhan, biarlah kami juga terpanggil untuk bisa saling mengasihi, saling membantu, saling melayani. Demikian juga kami berlomba-lomba untuk tetap setia, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, terlebih juga terhadap sesama. Oleh karena Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang penuh dengan pergumulan oleh karena sakit penyakit, oleh karena ekonomi, oleh karena berbagai ketidakmampuan mereka untuk menjalani hidup. Biarlah tangan Tuhan itu, pertolongan yang dari Tuhan itu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan jemaat-Mu ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.